Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang masalah terkait COVID-19. Perlu teman-teman ketahui, COVID-19 ini menyebabkan adanya penurunan drastis pemasukan perusahaan, sehingga perusahaan terancam tidak mampu bertahan untuk menggaji karyawan. Untuk itu, saya membutuhkan pendapat teman-teman untuk menangani masalah ini. Saya persilahkan untuk Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, saya dalam mengatasi permasalahan ini, pertama-tama saya akan mengecek sistem kontrak seorang karyawan. Apabila ada beberapa karyawan yang habis masa kontraknya, akan dihentikan dan tidak dilanjutkan. Misalnya, kontrak kerja hanya 2 tahun, maka akan habis dan tidak dilanjutkan atau menunda perpanjangan. Apabila perusahaan mengalami keadaan yang menyulitkan, maka perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan karyawan. Ya, itu solusi dari saya. Solusinya saya tambung dulu. Terima kasih. Solusi yang sangat bagus. Kemudian yang kedua, saya persilahkan untuk Mas Tibe mengemukakan pendapatnya. Oke, sebelumnya terima kasih sekali untuk Mbak Sanas karena telah mempersilahkan saya untuk menanggapi. Jadi tanggapan saya adalah menyikapi pandemi yang sedang melanda Indonesia ini, menurut saya hal yang perlu dilakukan perusahaan untuk tetap dapat membayar upah gaji karyawan adalah dengan pengurangannya jumlah gaji dan juga penundaan sementara komisi-komisi yang ada seperti jaminan kesehatan, tunjangan anak istri, dan juga tunjangan hari raya, serta melakukan efisiensi dalam progres beroperasinya perusahaan tersebut, seperti melakukan konfigurasi ulang tentang definisi efisiensi daya, biaya produksi, dan juga biaya promosi, juga lain-lain, seperti itu. Terima kasih Mas Tibe sudah mengemukakan pendapatnya. Kemudian selanjutnya saya persilahkan untuk Mbak Ola. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan memberikan pendapat. Menurut saya banyak pegawai yang terkena dampak COVID-19. Tidak hanya omset yang menurun, tetapi banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Beberapa usaha bahkan harus gulung tikar karena tidak lagi sanggup mencukupi ongkos produksinya. Dalam situasi sulit seperti ini, pegawai karyawan dituntut untuk memiliki daya kreatif yang tinggi. Agar tetap bertahan, paling tidak pegawai harus menyusun strategi rencana jangka pendek atau WFH. Contohnya itu kayak one day one off. Dengan kondisi omset yang menurun, tentunya ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan dengan mengurangi tunjangan karyawan agar sama-sama berjalan baik dalam keluarga karyawan dan perusahaan. Dan itu menurut saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sanas. Terima kasih Mbak Ola sudah bersedia mengemukakan pendapatnya. Kemudian selanjutnya untuk Mas Silver, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Sanas. Kalau menurut pendapat saya, lebih baik mengurangi jumlah pekerja terlebih dahulu. Karena saat ini fokus utama kita untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Untuk mengantisipasi krisis dana lebih lanjut. Lalu untuk menanggapi aturan physical distancing dari pemerintah saat ini, sebaiknya kita meliburkan sebagian pekerja sendiri guna memulihkan ekonomi perusahaan terlebih dulu. Terus ya kurang lebih seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Silver sudah mengemukakan pendapatnya. Kemudian selanjutnya Mas Adam, saya persilahkan. Ya, jadi menurut saya itu kan lebih baik untuk mengurangi jumlah produksi barang yang akan dipasarkan terlebih dahulu agar biaya-biaya produksi yang biasa dipakai
dipakai bisa dialokasikan terlebih dahulu untuk keberlangsungannya produksi perusahaan. Ya. Oke, kalau untuk saya sendiri, menurut saya kita harus memotong anggaran yang tidak terlalu penting dan kita harus menjual aset perusahaan berupa saham atau aset perusahaan lainnya yang tidak terlalu penting. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. I can't lose you. All this shit be coming back, but I can't lose you. You could tell me